adalah suhu daripada pujian. Makanya itu kita sama-sama ya bantu dukung tim pujian. Mari yang baru datang silakan untuk menempati kursi yang masih ada, tidak usah di belakang, depan juga bisa. Pertama-tama seperti biasa, karena ini persekutuan doa Santo Mikael, kita akan memulainya dengan mohon berkat kepada Santo pelindung kami, yaitu Santo Mikael, yang akan dibacakan oleh Sistini. Silakan. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami memohon dengan rendah hati, kiranya Allah menghukumnya, dan Engkau panglima bala tentara surga, dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Santo Mikael, doakan kami. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada malam hari ini, sebelum kita memulai masuk bahwa kita itu mau memuji, memuliakan Tuhan lewat penyembahan juga, karena hari ini spesial. Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya lewat anaknya yang mati di kayu salib untuk menebus kita. Kita nanti mau sama-sama bersatu hati. Sebelum itu saya juga mau terima kasih sekali kepada ibu bapak, para adik-adik juga, oma, opa, komplit pokoknya hari ini, yang sampai meskipun gerimis juga menyempatkan hadir di sini. PD Santo Mikael, pada malam hari ini saya mau pesan satu, kita ini satu keluarga. Tidak ada, waduh, saya sangat, aku harus begini. Tidak, mari kita nikmati proses persekutuan doa pada malam hari ini, karena kita mau satukan hati, kita mau memuji penuh syukur karena kasih-Nya, dan kita nanti saatnya kita akan diutus juga untuk mewartakan kasih-Nya. Mari, hari ini hari spesial, bangkitlah, kita sama-sama berdiri, kita memuji nama Tuhan karena kemenangannya melawan maut. Kami mau datang bawa pujian untuk Suara kemenangan.
kasih yang tercurah dari Tuhan Yesus. Karena besar anugerahnya, besar kasih setianya, tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Ayo kita semua goyang. persekutuan doa pada malam hari ini dan menyatukan hati yang kita buat dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, pada malam hari ini kami sungguh bersyukur dan bersyukur. Dikala kami ada kekhawatiran, masih banyak, masih liburan dan lain-lain, tapi Tuhan sentuh kami hingga kami dapat datang di sini untuk bersiap selalu membalas kasih-Mu melalui pujian, penyembahan, maupun akan mendengarkan warta dari Kocai-Cai. Kiranya Tuhan akan menyempurnakan jalannya persekutuan doa pada malam hari ini. Kami bersyukur tidak ada kata lain, dan kiranya kami mohon urapan Roh Kudus-Mu untuk kami masing-masing yang berada di tempat ini. Tuhan, beracaralah, kami siap mendengarkan ulang, agar kami boleh nanti membawa sesuatu dari-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih atas kelancaran hingga kami boleh memulai persekutuan doa ini. Doa yang tak sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kasih setianya yang selalu tanpa syarat menyertai kita, kecil, besar, dalam kita keadaan bahagia, dalam keadaan kita kesulitan, tapi kasih-Nya selalu kita kalau mau rasakan, tapi kami membalasnya sering sekali
mendukakan hati Tuhan Yesus, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah penyanyiannya. Inilah doa cerita hati kami. Ampunilah kami yang sering masih sombong dengan kekuatan diri sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Rahim, ampunilah kami karena kami masih sering untuk mengadili dan menilai orang lain dengan nilai-nilai yang tidak baik, dengan nilai yang negatif. Padahal kami tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kadang kami masih kurang bisa memaafkan orang yang menyakiti hati kami, meskipun sebenarnya
Indonesia masih selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Kami belum bisa percaya penuh terhadap orang lain. Kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, bila kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami seringkali lupa bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kita sering tidak bisa mengendalikan emosi. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan yang masih egois, sehingga mau menang sendiri, sehingga sering menyakiti orang sekitar. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, karena kami sering kurang percaya kepada-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Atas segala kesalahan dan dosa yang berkali-kali kami perbuat, kami bersama-sama mau mengakuinya di hadapan-Mu. Saya mengaku kepada kalian dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria dan kepada pasangan yang khusus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Tuhan, terima kasih atas pengampunan yang telah Engkau berikan. Hati kami sedikit lega dan mempersiapkan diri untuk berbuat jauh lebih baik daripada yang lalu-lalu. Dan kami percaya apabila kita berjalan di jalan yang benar, kita akan merasakan bahwa janji-Mu tidak pernah luput. Kasih-Mu selalu setia, menyertai kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu bagi kami. Dari hari ke hari, tiada
benar-benar bersyukur bisa merasakan kasih-Nya. Sedikit banyak pasti. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau ambil kekhawatiranku hari ini, apakah bisa ya pede berjalan dengan sukacita, tapi Engkau memampukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk hidup di tengah-tengah keluarga, teman, sahabat, dan komunitas kami, sehingga dapat menumbuhkan iman dan kepercayaan kami, dan kami Kau izinkan untuk bersukacita bersama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Engkau telah berikan pada kami, sehingga kami pada malam hari ini masih boleh berdiri di sini untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas cuaca yang baik dan teman-teman, ibu, bapak, anak-anak, adik-adik bisa datang ke pujian PDMKL dengan sukacita dan bahagia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang senantiasa ada dan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang Kau berikan sampai detik ini. Dan kami percaya janji-Nya, firman-Nya, ya dan amin. Yang setuju, mari kita sama-sama nyanyikan bersama langit dan bumi, memuji dan berikan pujian yang terbaik untuknya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kami akan memuji Tuhan.
kami mau merenungkan, merasakan sungguh-sungguh kasih-Mu yang telah terbukti nyata. Engkau Tuhan menganugerahkan Putra-Mu Yesus untuk mati di kayu salib. Dikala kami harusnya binasa karena dosa, tetapi Yesus menyelamatkan kami semua. Dengan apa kami akan balas? Hanya melalui pujian dan penyembahan, melalui persembahan hidup kami. Kasih Allahku sudah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu, sungguh Tuhan. Kasih
Terima kasih. Kami persilahkan duduk kembali. Dan tiba saatnya kami serahkan untuk Ko Cece. Baik, selamat malam Bapak Ibu, ada suster juga, selamat malam suster. Selamat malam teman-teman muda yang terkasih, berkah dalam. Shalom. Apa kabar? Baik atau luar biasa? Luar biasa baik ya. Puji Tuhan, sore hari ini saya boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan Anda semua. Dan sebelum kita mulai dengan satu tema, wartakan kasihnya tanpa batas waktu, saya mau perkenalkan diri. Mungkin sebagian dari kita belum saling kenal. Banyak yang udah kenal sih ya, cuman ada beberapa yang belum juga. Nama lengkap saya di sini tuh, yang jelas pasti saya bukan Haji ya, di depan itu ada Anda. Saya Hendrikus Haryanto Santoso. Cuman gitu loh, mesti ada cumannya. Setiap kali saya perkenalan mesti harus mengatakan, jangan sekali-kali panggil Haryanto karena saya lupa itu nama saya. Karena semua orang panggil saya kalau nggak Cai-Cai. Orang Semarang itu kadang-kadang susah panggil Cai-Cai. Mereka panggil saya Cece. Iya betul. Orang romo, suster itu yang kenal saya biasanya panggilnya Cece, bukan Cai-Cai. Teman-teman karismatik saja yang panggil Cai-Cai. Tapi silakan Bapak Ibu, teman-teman semua boleh panggil Cai-Cai, boleh. Mau panggil Cece juga boleh. Pokoknya jangan Haryanto kan kadang-kadang saya lupa betul. Ada panggil hari-hari itu saya cuekin gitu nanti ya. Baik, kita akan mulai satu tema malam hari ini. Wartakan kasihnya tanpa batas waktu. Dan saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan bagi kita semua, Anda maupun saya. Pertanyaannya adalah, siapa yang hari-hari ini tidak mengalami tantangan, persoalan hidup, pencobaan, kelelahan hidup, kecemasan, ketakutan, sakit, luka batin, dan lain-lain? Boleh angkat tangan? Gak ada ya? Oh, masih manusia berarti ya? Saya pikir sudah pada malaikat semua. Kalau kita masih manusia, maka setiap hari kita masih mengalami persoalan, tantangan apapun namanya, seperti di situ tuh. Kenapa? Karena kitab suci mengatakan bahwa persoalan hari ini cukuplah untuk hari ini, karena besok akan ada persoalannya sendiri, betul? Maka selama kita hidup selalu ada. Kemarin itu di bulan lalu kalau nggak salah dia, Anda pasti tahu Semarang itu hujan dan kemudian banjirnya gede banget gitu ya. Solo kayaknya nggak pernah banjir ya. Semarang yang selalu banjir. Dan banjirnya itu parah banget. Saya di paroki Santo Paulus Sedangboa itu di daerah Majapahit yang mau menuju ke Purwodadi. Itu paroki saya. Dan puji Tuhan saya masih menjadi wakil ketua Dewan Paroki. Maka malam hari itu saya langsung kontak ke para ketua lingkungan untuk menanyakan, ada nggak umatmu yang kena banjir? Dan ternyata memang ada beberapa perumahan itu yang memang pendek, sehingga banjirnya itu masuk sampai ke rumah dan sedada. Dan itu parah banget. Beberapa hari setelah itu kami menolong mereka dengan berbagai macam sosial begitu dari paroki. Dan beberapa hari sesudahnya ada seorang ibu yang datang ke rumah saya dan mengatakan begini, Pak Cici, mereka kalau panggil saya Pak Cici kalau di paroki, nggak ada kenal Cai-Cai, nggak ada gitu ya. Nah, Pak Cici, bagaimana saya bisa mengalami kasih Tuhan kalau selalu kebanjiran seperti ini, dan kalau kebanjiran selalu masuk ke rumah, semua barang-barang saya rusak dan seterusnya. Apakah Tuhan setia pada saya? Wow, saya jawabnya susah ya. Kenapa? Karena waktu dia ke rumah saya nggak kebanjiran gitu. Tapi saya perlu bagi kebanjiran, maka saya, aduh gimana ya? Menurut Bapak Ibu, Tuhan setia nggak sama mereka? Setia nggak? Buktinya apa kalau setia? Mereka kebanjiran dan beberapa hari mereka nggak bisa masak, nggak bisa pokoknya cari makan sendiri, nggak bisa, harus menunggu kiriman dari paroki dan seterusnya, dari tetangga dan seterusnya. Lalu setianya Tuhan di mana? Kasih setia Tuhan di mana? Masih ada yang kirim makan, puji Tuhan, betul banget. Karena Tuhan tetap mengirimkan orang-orang untuk peduli pada mereka, sehingga mujizat tetap terjadi.
Kasih Tuhan bisa terjadi kapan saja. Tidak harus kita mengalami kasih Tuhan dari sakit kanker tiba-tiba sembuh. Wah, itu mujizat besar gitu. Tapi hal-hal kecil yang kita alami dalam hidup kita itu menunjukkan kasih Tuhan. Walaupun kenyataannya ada, persoalan hidup kita masih banyak menumpuk di sini nih. Pekerjaan yang mungkin bisnisnya sekarang nggak baik-baik saja sejak pandemi belum balik gitu ya. Misalnya ada juga yang kemudian harus berhutang dan hutangnya sampai hari ini belum bisa lunas, bayar cicilannya kesulitan. Ada juga yang luka batin, nggak pernah bisa memaafkan dan selalu rasanya kalau ketemu dengan seseorang yang pernah melukai, pengen marah dan seterusnya. Maka bagi Anda yang masih luka batin, jangan lupa besok ikut retret penyembuhan luka batin. Dari PDI ini mengadakan retret penyembuhan luka batin, betul ya? Tanggal 26 sampai 28 yang belum ikut supaya ada sembuh dari luka batin. Ada juga orang-orang yang sakit. Ada juga orang-orang yang bermasalah dengan keluarganya, cekcok karena soal ekonomi, soal relasi, dan seterusnya. Bahkan seringkali saya memberikan retret pada anak-anak SMP, SMA. Mereka selalu luka batin dengan siapa? Orang tua. Dan itu kenyataan hidup hari ini. Betul? Dan ujung-ujungnya kita kehilangan sukacita. Dan kemudian kita merasa tidak mengalami kasih. Lalu pertanyaannya adalah, terus bagaimana aku bisa mewartakan kasih Tuhan kalau aku sendiri gak pernah merasakan kasihnya seperti ibu yang datang ke rumah saya tadi? Aku gak bisa merasakan kasihnya. Lalu bagaimana aku bisa mewartakan sesuai dengan tema kita, mewartakan tanpa batas waktu? Nah, kasihnya aja aku gak rasa. Itu jadi persoalan. Maka pertanyaan berikutnya adalah, benarkah kasih Allah sungguh nyata dalam hidup Anda dan saya sehingga bisa kita wartakan? Benar? Benarkah kasih Allah sungguh nyata? Yang jawab cuma dikit, yang lainnya ragu-ragu. Berarti Anda gak sungguh-sungguh merasakan kasih Allah ya? Betul? Enggak, dia bilang betul lagi gitu ya. Bapak Ibu, mari malam hari ini sebelum Anda mewartakan kasih Allah, saya mau tunjukkan dulu apa sih yang membuat Anda tidak bisa merasakan kasih Allah. Mari kita lihat. Yang pertama, satu, coba bandingkan hidup Anda dengan mereka. Mereka yang setiap pagi harus bangun pagi, nggak tahu ini mungkin cuma foto, cuma gambar. Tapi dalam hidup kita sehari-hari, kita banyak bertemu dengan orang-orang seperti ini, betul ya? Apalagi kalau kita ke desa-desa, banyak mereka hidup seperti ini. Berangkat jam 4 pagi, harus dorong kayak gini. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu, anak saya pulang. Setelah pulang ke Lebaran, karena anak saya ada 2 di Jakarta dan harus pulang ke Jakarta kembali. Saya pagi-pagi nganter jam 3 pagi untuk mengantar ke stasiun. Dan lewat pasar Peterongan. Kalau pernah ke Semarang tahu lah kira-kira itu. Saya juga belum tahu kalau pasar Peterongan itu ternyata jam 2 pagi sudah ramai banget. Jam 2 pagi karena waktu itu lewat macet, kemudian saya sempat tanya sama orang yang pas di dekat mobil gitu. Pak, ramai banget gitu. Ini mulai jam berapa? Jam 2 pagi Mas sudah ramai. Wow, mereka harus bangun jam 2 pagi untuk mulai bekerja. Dan sampai jam berapa? Sampai siang. Mereka pulang persiapan lagi dan seterusnya. Sampai kemudian jam 7 biasa, jam 7, jam 8. Rata-rata kalau yang saya kenal itu mereka sudah tidur. Karena pagi lagi mereka sudah bangun lagi untuk mulai bekerja lagi. Anda gak perlu ngalamin kayak gitu, betul? Maka jauh Anda lebih bersyukur. Beberapa waktu yang tahun lalu, sudah lama banget sih sebenarnya, saya ke rumah sakit menengok papi dari teman. Dan waktu itu sekamar berdua, waktu saya ketemu gitu ngobrol dan seterusnya. Setelah ngobrol, karena kami banyak orang itu, setelah ngobrol masih yang lain masih ikut ngobrol, saya nganggur, begitu nganggur saya lihat ke orang di sebelah. Orang di sebelah itu ada bapak-bapak, karena yang sakit bapak ya. Bapak-bapak yang untuk bisa bernapas dia itu memakai oksigen. Dan kemudian iseng-iseng saya nanya, karena nggak ada yang nengok dia. Maka iseng-iseng saya nanya sama anaknya. Saya nggak kenal sih, tapi iseng-iseng aja karena di sini rame, di sini kosong gitu. Maka saya nanya ke dia, Afi sakit apa? Karena dia Chinese ya. Afi sakit apa? Saya lupa dia sakit apa. Saya diberitahu tapi saya lupa karena udah lama banget. Lalu saya cuma nanya begini. Ya karena buat saya menarik adalah
harus bernapas saja, harus bisa bernapas, harus memakai oksigen. Saya nanya, udah berapa lama? Sudah 3 bulan. Kira-kira masih berapa lama? Nggak tahu. Dokter nggak bisa pastiin. Terus oksigen itu berapa harganya? 1 tabung nggak terlalu besar, tabungnya agak kecil begitu. Katanya sih sekitar 250.000, bisa dipakai untuk maksimal 3 hari. Kalau 3 bulan, berarti berapa yang dia harus bayar untuk bisa bernafas? Dan Anda, saya, kita nafas nggak perlu bayar, betul? Bahkan kita lebih baik dari mereka kan? Loh, ada ibu tua yang sampai seusia segini saja masih harus bekerja. Maka, kalau kita merasa kita tidak diberkati Tuhan, salah besar. Kasih Allah berlimpah-limpah dalam hidup Anda dan saya. Bahkan pada waktu saya ketemu dengan anaknya, kemudian ngobrol-ngobrol, anaknya cuma bilang satu kalimat yang berkesan sekali buat saya. Puji Tuhan, Om, Papi sampai hari ini walaupun nafasnya sudah susah gitu, tapi masih diberi kehidupan. Wow. Dia masih bisa bersyukur, puji Tuhan. Artinya kalau dia mengatakan begitu, dia merasakan kasih Allah sungguh nyata walaupun papinya terbaring sakit. Betul? Yang kedua, mari kita lihat, kita harus mengubah cara pandang kita dengan segala masalahnya, tantangannya, kesulitannya, dan lain-lain. Bapak Ibu dan juga teman-teman muda, boleh lihat gambar apakah ini? Yang sudah pernah dapat langsung tahu gitu. Ini pasar buah, betul ya? Ramai, penuh dengan keributan, dan kalau Anda lihat pasar itu selalu begitu, penuh dengan keributan, ramai, buahnya banyak, sebagian ada yang busuk, sebagian ada yang bagus, dan seterusnya. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, udah mulai kelihatan? Gambar apa? Lebih kecil lebih kelihatan pasti. Di dalam keramaian, di dalam kehebohan, di dalam persoalan, di dalam kesulitan, di dalam tantangan, di dalam kebusukan buah itu ada Yesus yang hidup. Persoalannya kita memandang dengan cara pandang yang berbeda. Kalau pulang dari kantor nih, suami-suami pulang dari kantor, jengkel di kantor, kemudian kadang-kadang dibawa ke rumah, dan kemudian istri yang mendapatkan marah, piye buka pintu suwe banget dan seterusnya, masakannya opor dan seterusnya begitu ya. Kalau istri yang memandang hanya sebagai pasar buah, dia akan langsung ngomong, dia wes pasar dhewe. Mbok kira gampang ngurus yo Pak. Dan terjadilah peperangan. Tapi kalau kita memandang dengan cara yang berbeda, ada Yesus di situ, ada Yesus dalam setiap suami kita gitu. Maka begitu dia marah, kita cuma tersenyum dan mengatakan, oh, dia lelah, butuh aqua. Gampang kan? Tinggal kita memandang dengan cara yang berbeda. Tiba-tiba ada orang tabrak dari belakang, duel gitu mobil ya. Saya pernah mengalami itu beberapa bulan yang lalu. Ditabrak duel gitu. Jengkel sih, pertama kali jengkel. Tapi begitu saya bernafas dan kemudian yang terpikir begitu orangnya keluar, bapak-bapak dan sudah agak tua, lalu saya melihat dia, oh mungkin dia nggak lihat karena sudah tua, blawur yowis. Maka saya keluar dan saya tidak usah marah-marah, saya cuma bilang, Pak, saya tahu bapak udah nabrak mobil saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta 300.000 aja. Padahal cukup parah, kenapa Kak? Karena kalau asuransi kan pasti ada biaya sendiri, 300.000, itu aja udah. Saya minta 300.000, selesai bapak. Bapaknya kaget, cuma 300 Pak? Iya, nggak usah banyak-banyak. Udah 300.000 bayar ke saya, bapak jalan lagi. Udah selesai. Maka tidak terjadi peperangan, tidak terjadi perkelahian, tidak membuat orang itu luka batin, dan saya pun tidak luka batin. Saya happy, betul? Tergantung cara pandang kita bagaimana. Persoalan, tantangan, apapun. Saya mengalami satu hari, saya datang ke salah seorang teman PDKK yang zaman dulu banget ya, karena orang BPK, tapi sudah lama sekali dan sekarang udah meninggal. Namanya Ciliu dari Semarang. Dan pada waktu itu dia terkena kanker stadium 4.
Dan sudah terbaring, dan kita sudah datang bersama dengan teman-teman, kita doakan, kita sendiri doa sampai nangis gitu. Setelah kita doa, dia bilang apa? Kok kalian nangis? Kok aku aja bahagia kok? Gitu. Lalu kita nanya, Cik Lin kok bisa bahagia? Kenapa gak bahagia? Tujuan hidupku apa? Ketemu Tuhan Yesus. Dan ini aku punya waktu sebentar lagi ketemu Tuhan Yesus. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa harus ditangisi? Dengan cara apa aku ketemu Tuhan Yesus? Mau dengan cara mati tua, dengan cara sakit, itu kan cara. Tapi bahwa aku, tujuan hidupku ketemu Tuhan Yesus akan tercapai. Dan itu kebahagiaan buat aku. Oh, merinding. Sekarang ini saya merinding. Dia melihat dengan cara yang berbeda. Dia melihat kankernya bukan sebagai tantangan yang membuat dia drop dan kemudian meratapi nasib. Enggak. Tapi dia melihat sakitnya sebagai berkat. Mampukah kita? Kalau kita mampu melihat dengan cara pandang yang berbeda, maka persoalan, tantangan, masalah apapun itu menjadi berkat buat kita. Mungkin kalau orang yang saya pernah mengalami masa-masa dalam waktu satu malam saya punya perusahaan dengan 280 karyawan dan pabrik kami itu 1,2 hektar. Dalam waktu satu malam habis, tutup. Dan tiba-tiba saya jatuh miskin. Dan kalau saya memandang dengan waktu itu, saya memang masih bodoh gitu ya. Maka saya cuma bilang, Tuhan kamu udah adil dan seterusnya. Kok aku sudah pelayanan, aku sudah memberikan hidupku untuk melayani engkau, melayani sesama dan seterusnya. Kok masih ngalami kayak gini? Dalam waktu satu malam kau buat aku miskin. Kayak Ayub. Nah, cerita lengkapnya nanti kalau ada ikut RPLB baru saya akan cerita. Maka jangan lupa ikut dulu tanggal 26 sampai 28. Saya ceritakan lengkap di situ nanti. Dan waktu itu karena saya masih bodoh, saya menghujat Tuhan, saya nggak ke gereja dan seterusnya. Sampai suatu hari saya sadar, oh saya salah dalam memandang. Maka saya merubah cara pandang kita. Dan pada waktu saya merubah cara pandang, pelan-pelan Tuhan kembalikan semuanya. Dan sekarang balik lagi kok gitu. Kenapa? Karena kita salah dalam memandang. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa selalu ada tangan Tuhan yang ikut bekerja dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, menurut Anda berkat terbesar dalam hidup kita itu apa? Rahmat terbesar dalam hidup kita apa? Apa? Sehat? Mungkin nomor 3 lah. Kasih Tuhan, itu bukan berkat, itu memang kasih Tuhan itu selalu berkat. Apa ya? Berkat itu sesuatu yang kita terima, gitu. Apa ya? Yang terbesar. Nafas hidup. Berkat terbesar dalam hidup kita itu adalah hidup itu sendiri, betul? Karena Anda masih bisa hidup, harusnya Anda bersyukur. Dan dalam hidup itu ada tangan Tuhan yang bekerja. Mungkin Anda pernah mengalami, kalau di sini ada banyak pengusaha yang waktu mau gajian, saldo di bank masih kurang, atau malah habis, minus ya kan gitu. Kadang-kadang kita pernah ngalamin, bayar gaji, sesok bayar gaji, gitu. Dan tiba-tiba besok ada tagihan masuk, pas persis untuk bayar gaji. Pernah? Pernah, puji Tuhan. Di situ ada tangan Tuhan yang berkarya. Ada tetangga saya, tetangga kecil sih, satu lingkungan gitu ya, satu lingkungan, dia sharing dalam Advent yang lalu, bukan APP, tapi dalam Advent dia cerita bahwa karya Tuhan itu luar biasa. Pas kami itu nggak punya duit untuk beli susu anaknya, dan tiba-tiba besok pagi itu mertuanya dia datang. Rumahnya, yang satu rumahnya di barat, yang satu di timur. Timur itu rumah saya, mertuanya di barat, rumah Turi Ajaspor. Tiba-tiba datang dan bawa susu. Dan waktu itu ditanya, kok Mami bawa susu? Kenapa?
Kemarin mami sama papi jalan-jalan di mall dan lihat ada susu kok menarik banget. Ya tiba-tiba ingat anak gue tak beli ini. Kalau orang yang tidak beriman mengatakan bejo, betul? Bejo. Tapi bagi kita yang beriman ada tangan Tuhan yang bekerja. Tuhan gak bakal tinggal diam. Ada percaya gak kalau Tuhan itu setia? Ada percaya gak kalau Tuhan itu menyertai hidup kita? Percaya. Sekarang bayangkan, dia itu selalu ada menyertai hidup kita, berarti selalu ada bersama kita, ya kan? Dan dia itu menyayangi kita, betul kan? Dia bareng dengan kita. Kalau melihat kita susah, ini orang tua Anda saja hidup serumah, melihat anaknya susah, tega nggak? Enggak, apalagi Tuhan. Tuhan mencintai Anda dan saya. Maka kalau kita mengalami persoalan apapun, dikatakan dia selalu menyertai kita, maka dia lihat. Dan kalau dia lihat, nggak bakalan Tuhan itu diem. Pasti Tuhan akan ikut serta dengan caranya. Walaupun caranya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita lihat film ini. Ada suaranya tak? बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? Ya minta tolong untuk angkat tongkat. Thank you. Ya, tapi gak dilakukan. Sebel gak? Sebel. थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम। कभी कुछ न करे। Tuhan tidak selalu mengirim orang baik untuk menolong kita. Seandainya tadi anak muda itu mengambilkan tongkat, apa yang terjadi? Bisa dua-duanya, bisa ibu itu yang meninggal atau tapi sesuatu terjadi dan terjadinya buruk. Dan cara Tuhan kadang-kadang dengan cara, ada orang nyebelin banget, dimintai tolong dia tapi gak dilakuin. Tapi disitulah Tuhan bekerja. Dan itu bukan bejo. Tapi Tuhan sungguh-sungguh tahu persoalan kita dan Tuhan mau menolong kita dengan caranya. Persoalannya adalah kadang-kadang kita tidak merasa itu berkat tangan Tuhan, tapi kita ngomong bejo no kiriman, bejo ditulungi, bukan bejo. Maka rubah cara pandang bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ya. Dan yang ketiga, seringkali kita lupa untuk bersyukur. Karena dalam hidup kita, semua yang terjadi itu adalah karena Tuhan ikut berkarya. Mazmur 118 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kalau amin berarti Anda percaya? Percaya. Kasih Tuhan itu sampai selama-lamanya dan Dia itu baik. Maka kalau orang tua Anda saja bisa perhatian pada Anda, apalagi Tuhan, Dia akan sangat memperhatikan anak-anaknya. Cuman sekali lagi itu, seringkali kita minta sesuatu dan kok Tuhan gak kasih ya? Belum tentu gak kasih. Tuhan bisa kasih, hanya ada dua misalnya. Satu, waktunya mungkin waktu Tuhan yang kita gak tahu kapan. Dua, caranya mungkin cara Tuhan yang kita gak tahu seperti apa. Dan Tuhan tetap ada. Maka jangan lupa bersyukur. Kalau Anda dan saya sudah bisa melakukan tiga hal ini, kita bersyukur. Yang pertama tadi apa? Yang kedua dulu, rubah cara pandang. Lupa bersyukur, kita mulai bersyukur. Merubah cara pandang seperti melihat sesuatu dengan cara pandang Yesus yang baik, karena Allah ada di setiap hari-hari kita. Dan yang pertama, yang lupa, ya wes tak putar lagi, yes. Daripada nih ya, membandingkan dengan mereka sehingga kita bisa merasa bahwa hidup kita jauh lebih baik, gitu ya. Lalu kita berubah cara pandang dan kemudian kita bersyukur. Kalau kita bisa melakukan tiga-tiganya ini, maka Anda sudah merasa hidup Anda penuh dengan kasih setia Tuhan. Amin. Bahwa jangan lupa bahwa persoalan, tantangan, masalah selalu ada. Jangan minta nggak ada. Karena kalau sampai Anda minta nggak ada, itu berarti Anda minta mati.
Betul ya? Kenapa? Karena tadi kitab suci bilang apa? Persoalanmu hari ini cukup untuk hari ini, besok akan ada persoalannya sendiri. Kalau ada tiba-tiba bilang, Tuhan angkat semua persoalanku, aku sudah capek. Tuhan bilang, yes, besok mati. Lah iya. Maka jangan minta semua persoalan diambil, tapi mintalah supaya Tuhan bantu kita mengatasi setiap persoalan. Tangan Tuhan melurkan tanganmu, karena tanganmu gak jauh kok. Itu, jangan minta semuanya hilang. Dengan cara itu, maka baru kita bisa merasakan kasih setia Tuhan. Dan untuk itu, kasih Allah harus diwartakan. Kenapa? Supaya orang-orang yang tidak sadar seperti Anda malam hari ini bisa disadarkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal kehidupan kita. Karena begitu banyak orang-orang yang tidak merasakan kasih Tuhan. Dan saya sering kali ketemu anak-anak SMA yang kalau retret bersama dengan saya, mereka konsultasi yang dikatakan, aku tuh gak dicintai Tuhan, mami papiku tuh gak sayang sama aku, dan seterusnya. Dan itu banyak sekali. Mereka tidak merasakan kasih Tuhan. Padahal waktu itu saya bilang, nah kamu hari ini kalau tidak dicintai Tuhan, kok bisa sampai di sini ketawa-ketawa sama teman-teman? Itu berarti kamu dicintai Tuhan, kamu dibawa ke sini. Ya kan ini program sekolah itu loh, John, ya kan? Bukan. Ini sudah rencana Tuhan supaya kamu ada di sini dan ketemu dengan saya. Gitu. Dan seringkali kita merasa, iya, nah, cara pandang kita yang salah. Maka bersyukur. Dan itu harus kita wartakan supaya semua orang yang kita kenal tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dengan cara apa? Satu, memberi kesaksian, sharing. Dalam satu hari 24 jam hidup kita, ada nggak yang kita bisa sharingkan tentang kebaikan Allah? Ada nggak Bapak Ibu? Ya mesti ada lah. Masa 24 jam nggak pernah dapat berkat dari Tuhan? Pasti ada. Persoalannya adalah satu, mau nggak kita bershare? Maka saya sarankan besok pagi kalau pas media seperti ini nih, kasih kesempatan 1-2 orang untuk sharing. Sharing iman, tapi jangan lupa pada waktu sharing iman bukan menonjolkan diri sendiri, tapi menonjolkan Tuhan yang punya kuasa jauh lebih dahsyat dari kita. Bukan untuk pamer bahwa aku hebat, tapi Allah kita yang hebat. Tapi kita harus berani untuk memberikan kesaksian, sharing bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Kapan kita bisa sharing? Kapanpun. Di base pun bisa, di angkot pun bisa. Di mall ketemu orang ngobrol, pas ketemu bisa ngobrol-ngobrol, bisa dimanapun. Ini alumni SEP semua ya. Kalau sudah alumni SEP kan tahu cara berteman. Kalau nggak tahu tanya Suryo, ada kepala sekolah di sini ya. Kita semua udah tahu cara berteman, maka silahkan Anda bisa sharing kapanpun, dimanapun bisa. Yang kedua, cara hidup Kristiani, menghadirkan wajah Allah dalam hidup keseharian kita. Itu kesaksian yang paling praktis. Kalau Anda ikut camp, ikut SEP itu seperti itu. Nggak perlu teriak-teriak, mewartakan dan lain-lain. Tapi cara hidup kita sudah bisa menjadi pewartaan. Tetangga saya, nggak tetangga dekat sih, tapi satu lingkungan begitu, itu sempat cerita pada saya. Ceritanya itu asik banget. Dia punya pembantu, dan pembantunya masih 18 atau 19 tahun ya, Pak, begitu, Muslim. Dan satu hari setelah ikut dia mungkin 1,5 tahun, tiba-tiba pembantunya ini datang ke teman saya yang cewek, dan dia bilang, Bu, boleh nggak kalau saya jadi Katolik? Loh, kenapa? Kan kamu sudah punya agama. Dan teman saya juga tidak memaksakan, karena ya saya tahu dia orang yang cukup toleran, maka kalaupun Muslim ya biarin Muslim gitu. Bahkan kalau mau doa di rumah pun nggak apa-apa, sama dengan saya begitu, karena kami sering ngobrol gitu, nggak ada masalah gitu. Lalu dia tanya, kenapa kamu kok pengen jadi Katolik? Saya itu kalau melihat bapak sama ibu tuh kok kayaknya nggak pernah berkelahi ya. Dalam hati, waktu dia cerita sama saya, dalam hati saya tenang nih, ya. Lalu saya tanya, emang mereka tahu cerita dari bujumu? Ya tahu lah kok, gitu. Tapi kan di kamar, nggak ada orang tahu, ya. Tapi bagi pembantu itu nggak lihat mereka berkelahi. Dan yang dia lihat adalah setiap hari bapak, ibu sama anak-anak kok doa
doa bersama, itu asik banget buat saya. Saya kadang-kadang tuh mendengarkan ngintip doanya pakai bahasa Indonesia, saya mudeng banget yang didoakan. Dan kemudian setelah doa, Bapak, Ibu, sama anak-anak cium-ciuman begitu. Wah, buat dia luar biasa, Pak. Maka dia setiap hari mengikuti proses seperti itu. Bapak dan ibunya hampir tidak pernah memarahi anak-anaknya. Yang ada adalah memberitahu, bukan memarahi. Menegur, bukan memarahi. Karena kalau marah itu emosi. Ini enggak, dimarahi tapi dengan teguran gitu. Maka dia melihat, oh, ini loh orang Katolik. Walaupun dia tidak mengatakan, kok itu dari Katolik, enggak. Tapi dia melihat, dan kemudian hidup dari kedua orang dan keluarganya ini menjadi pewartaan yang nyata. Karena di situ ada wajah Allah yang hidup. Maka bagi bapak-bapak yang baru pulang kantor dan kemudian masuk ke rumah, anak-anaknya baru main tiba-tiba bubar, berarti Anda berkah. Kenapa? Karena anak-anak takut sama Anda, ya kan? Saya pernah ngalamin itu dulu. Sebelum saya disadarkan itu, setiap kali saya pulang, anak-anak saya kumpul tiba-tiba bubar. Kenapa bubar? Istri saya bilang, takut kalau papi pulang. Ah, takut itu dulu. Tapi saya pernah ngalamin itu. Bagi ibu-ibu yang kalau kumpul di RT gitu, baru datang tiba-tiba teman-temannya, berarti ada apa, ya kan? Ada belum menghadirkan wajah Allah. Banyak hal yang bisa kita lihat. Kalau kita pola hidup kita menghadirkan wajah Allah dalam hidup keseharian kita, maka setiap orang yang berjumpa dengan kita isinya bahagia, bahagia, dan bahagia. Selama masih ada yang belum bahagia, berarti Anda belum bisa menghadirkan wajah Allah. Termasuk bagiannya masih tentang batin. Promosi lagi ya. Titik piok ya. Pokoknya yang belum ikut ibadah batin harus ikut supaya apa? Anda bisa menghadirkan wajah Allah. Kenapa? Kalau orang-orang yang belum sembuh dari batin itu terbawa selalu emosi untuk pengen marah. Hidupnya selalu nggak damai. Selalu ada emosi dari dalam. Setiap kali lihat orang tertentu yang dia nggak suka, pengen jengkel, pengen marah, dan seterusnya. Maka hidup Anda nggak pernah damai, sukacita. Anda harus disembuhkan. Itu kan. Yang ketiga, supaya Anda bisa mewartakan dengan apa? Mengajak orang lain bertobat. Bertobat itu bisa jadi mereka yang sudah Katolik tapi belum, sudah lama hilang, ajak kembali dan seterusnya. Masih ingatlah ya pelajaran di Sabda. Maka Anda harus praktekkan gitu supaya bisa menjadi pewartaan. Lalu pertanyaannya, kapan kita mewartakan? Kapanpun, dimanapun bisa mewartakan. Tidak ada batas tempat, tidak ada batas waktu, dimanapun. Bahkan seperti teman saya tadi, namanya Cilingu, sampai detik-detik terakhir dia mau meninggal, dia tetap memuji Tuhan kok. Dan itu pewartaan. Orang-orang di sekitarnya, keluarganya, saya mendengar ceritanya kan waktu itu kan saya tidak menunggui dia sampai meninggal. Tapi keluarganya itu sampai bilang, wah Cilingu kayak malaikat, tenang mas. Hidupnya luar biasa. Nah itu dia. Enggak ngomong apa-apa, hanya memuji Tuhan, tapi bisa menjadi pewartaan hidup. 1 Korintus bab 9 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 18 yang di sebelah sini, 19 yang di sebelah sini. Nanti yang bawa-bawa nanti saya. Oke? Mulai dari sebelah sini 18. 3, 2, 1. Bebas terhadap semua orang. Anda bebas loh. Anda tidak terikat oleh siapapun. Tapi Anda punya keinginan untuk mewartakan. Kenapa? Karena upah Anda adalah boleh memberitakan Injil tanpa upah. Anda mewartakan kasih Tuhan nggak perlu dibayar. Karena kepuasan Anda, kebahagiaan Anda adalah pada waktu orang yang mungkin sudah lupa sama Tuhan, atau mungkin tidak melihat karya Tuhan yang
luar biasa, tidak merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, tiba-tiba dia berbalik, itu kebahagiaan Anda, itu upah Anda, karena Anda sudah menjadi pewarta, bukan soal bayaran. Dan 20b katakan, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka yang sudah ikut Tuhan, tapi perbuatan hidupnya masih belum sungguh-sungguh mewartakan wajah Allah gitu. Banyak ya dari kita begitu ya. Kita sudah lama dibaptis, kita sudah lama ikut kegiatan di paroki, tapi masih juga marah-marah, masih juga melakukan hal-hal yang saya itu ketemu dengan salah seorang alumni CAP di paroki saya. Dan kemudian waktu itu dia masih ikut CAP, bukan alumni sih. Sekarang sudah alumni. Waktu itu dia masih ikut CAP. Sempat cerita-cerita, dan ceritanya itu begini. Intinya adalah dia katakan, kalau aku kan punya bisnis, kalau aku berbisnis, maka aku hidup bersama dengan dunia. Jangan dicampur adukan dengan rohani. Karena kalau aku rohani, ya nanti pada waktu aku pulang ke rumah, aku kegiatan di lingkungan, aku kegiatan di paroki, karena dia prodiakon. Kegiatan di paroki, itu baru aku hidup rohani. Ini sama dengan ini. Dia hidup di bawah hukum Taurat, tapi pekerjaan, perbuatannya sehari-hari tidak menunjukkan wajah Allah. Karena pada waktu dia berbisnis, dia menipu lah, dia curang lah, dia nyuap lah, dan seterusnya. Dan kita semua tahu itu. Tapi pada waktu jadi prodiakon, di sininya kayak ada lingkarannya begitu, tubuh Kristus. Begitu keluar dari gereja, dia berubah lagi, marah-marah sama anaknya. Ini prodiakon, saya bukan mengerasani ya, tapi mau sharing ya. Ini prodiakon, sepertinya hidupnya sudah hidup di bawah hukum Taurat. Gara-gara parkir di Paskah kemarin, itu berkelahi dengan anak-anak OMK. Kenapa? Karena diatur, disuruh berhenti, dia anak-anak OMK keluarkan tempat kami itu parkirnya itu gedenya bukan main. Gitu. Iya, karena rumah kami ada 11.000 jiwa, banyak banget ya. Maka parkirnya di tempat lain mobil itu banyak banget. Dan itu kalau ngangkut keluar itu nggak gampang. Maka disuruh kami berhenti ya sini keluar gitu. Tetap OMK karena harus yang di sini dikeluarin, dia keluar dan marah-marah mau mukul gitu. Ya ini dia hidup dalam hukum Taurat tapi belum sungguh-sungguh memahami. Kalau sekarang kita kitab suci ya, belum memahami isi kitab suci, belum memahami bagaimana Allah itu hidup dalam diri setiap orang. Atau yang 21b, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, mereka yang belum kenal dengan Tuhan, belum kenal dengan kitab suci, melalui pewartaan kita, seperti teman saya tadi, pembantunya, tanpa harus dikatakan apa-apa, dia mau berubah melalui cara hidup kita. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Kalau Anda mewartakan, setiap hidup Anda adalah menjadi pewartaan, maka Anda menjadi bagian di dalam Injil itu. Anda akan mendapatkan anugerah terindah dari Allah. Amin. Lalu sampai kapan aku harus mewartakan kasih Allah? Sampai kapan? Supaya kelihatan agak biblis itu, maka saya ambil dari sini. Matius 28 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Persis kayak set lagi kayaknya ya. Masih ingat kan ini? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau Anda belum pergi sampai semua bangsa menjadi murid Yesus, maka Anda harus terus mewartakan supaya kabar sukacita ini tersebar ke seluruh dunia. Artinya apa? Ya Anda nggak mungkin sampai kemana-mana, tapi Anda harus terus mewartakan sampai ke seluruh dunia. Ya sampai waktu Anda habis nanti. Sampai Anda tiba-tiba harus berpulang. Anda harus terus mewartakan melalui hidup Anda, melalui sharing hidup Anda, sharing iman, melalui pertobatan Anda. Apapun yang Anda lakukan, itu adalah pewartaan. Maka jangan pernah berhenti mewartakan kasih.
kasih Allah pada siapapun. Amin. Karena hidup Anda dan saya selalu diberkati oleh Tuhan. Maka dengan apa kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan? Mari kita nyanyikan lagu ini untuk menutup firman malam hari ini. Dia adalah Allah yang setia, Bapa yang mulia, dan kasih-Nya sungguh besar dalam hidup kita. Kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Engkau harapan kami, sekali lagi kami mau bersyukur padamu untuk segala kemurahan kebaikan, untuk segala berkat-berkat kasih karunia, kasih setia yang selalu tercurah dalam hidup kami. Seringkali kami tidak sungguh-sungguh mengalami dan merasakan kasih-Mu karena cara pandang kami yang berbeda. Kami mengalami kasih-Mu dari hanya mengatakan, ya itu kebetulan, bejo, dan seterusnya. Tapi malam hari ini Kau sadarkan pada kami bahwa kasih-Mu tidak berkesudahan dan Engkau ada setiap saat, setiap waktu mendampingi perjalanan hidup kami. Engkau melihat setiap persoalan kami, tantangan, masalah kami, dan Engkau tidak tinggal diam. Tangan-Mu selalu turut bekerja. Maka apa yang bisa kami lakukan untuk membalas segala kebaikan-Mu ini selain mewartakan kasih setia-Mu sampai ke ujung bumi. Kapanpun, dimanapun kami berada, kami mau mewartakan kasih setia-Mu. Kami mau mewartakan setiap kebaikan dalam hidup kami maupun hidup setiap umat manusia di dunia ini. Ajar kami Bapa untuk berani mewartakan kasih-Mu ini dengan bersharing, dan lebih-lebih lagi dengan cara hidup kami yang akan kami ubah mulai malam hari ini. Karena Engkau sendiri yang ada bersama kami, memampukan kami untuk menjadi pewarta-pewarta kasih. Segala doa ini kami panjatkan kepada-Mu Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Terima kasih. Kok tadinya cece loh, sekarang ya kok cece. Kena cece lah. Terima kasih sekali. Bagaimana ibu bapak sekalian mendapatkan sesuatu? Betul, kalau yang mendapatkan goyang tangan. Jujur, mau mengatakan aja kalau tidak jujur dulu, sungguh tidak apa-apa. Kalau yang belum angkat tangan, berarti kok cece, nanti diulang lagi. Nah, tiba saatnya kita akan berbagi kasih melalui PD Santo Mikael. Mungkin tim dapat mengedarkan atas rezeki yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita mau berikan juga disalurkan melalui PD Santo Mikael. Percayalah, pemeliharaannya sempurna dan berkat itu tidak hanya sampai kepada kita saja, tapi anak cucu kita. Yakinlah akan dipeliharanya. Berkat anak cucu, karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Cara yang mustahil bagi orang percaya. Kita benar-benar loh diyakini dengan iman. Anak cucu kita akan dipelihara. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan, kami sungguh bersyukur mendengarkan pewartaan-Mu melalui Kocai pada malam hari ini. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat selalu menampilkan wajah Allah di setiap kehidupan kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk negeri ini. Tolong Tuhan untuk para pemimpin negeri ini dari pusat sampai dengan daerah. Juga para pejabat yang telah ditunjuk maupun yang dipilih. Tolong mereka untuk dapat bekerja dengan amanah, mewujudkan keadilan, mewujudkan pengabdian secara adil, sehingga semua yang dicita-citakan oleh para pendiri negeri ini
dan harapan bangsa ini dapat terwujud hidup di dalam negeri yang berkeadilan, aman, damai, sejahtera. Kami mohon. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, izinkan pada malam hari ini kami memohon padamu khusus untuk PD Santo Mikael agar kami bisa bersatu hati, bergandengan tangan, menerima berkat darimu sehingga kami pun bisa membagi berkat yang kami dapatkan darimu untuk orang-orang di sekitar kami, untuk orang-orang yang membutuhkan, dan kami bisa tetap mengapakkan kasih-Mu melalui PD Santo Mikael. Kami mohon. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Bapak yang penuh kasih, kami berdoa juga untuk Bapak suci kami, Bapak Paus Fransiskus, untuk para uskup, para imam, para diakon, dan semua pelayan suci-Mu. Berkatilah mereka semua, sehingga mereka bisa bekerja dan berkarya untuk mengembalikan umat-Mu di dunia. Kami mohon. Bapak yang penuh kasih, kami mohon izinkan kami untuk berdoa bagi sesama kami yang sedang sakit, yang sedang menderita, ataupun yang mengalami permasalahan berat. Ya Tuhan, Engkau-lah yang sumber kasih dan kasih yang sangat luar biasa untuk kami semua. Kami percaya Engkau pasti berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit dan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka, maupun jalan keluar bagi mereka yang memiliki masalah berat, sehingga mereka akan merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi mereka semua dan kita yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, kami mohon. Tuhan Allah, kami juga ingin berdoa bagi lingkungan hidup dan alam ciptaan-Mu. Ya Tuhan, pencipta dan pemelihara alam semesta, kami bersyukur atas keindahan dan kemurahan ciptaan-Mu, atas keanekaragaman makhluk hidup yang Engkau ciptakan. Namun seringkali kami lalai dalam tanggung jawab kami untuk menjaga dan merawatnya dengan baik. Bimbinglah kami untuk melihat keindahan-Mu dalam setiap ciptaan-Mu dan merasakan hadirat-Mu dalam keindahan ciptaan-Mu. Bantulah dan ajarlah kami untuk menjaga dan merawat ciptaan-Mu dengan penuh kasih dan bijaksana, menggunakan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab dan berkelanjutan, menghormati keberagaman dan interkoneksi semua makhluk hidup, serta hidup dalam harmoni dengan alam. Kami mohon. Bagi kita di sini, semoga kita yang hadir di sini dapat mewujudkan rahmat dan dapat melayani di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami mohon. Bapak, kami berdoa bagi Ibu Widodo Sumanti. Kami mohon belas kasih-Mu supaya Tuhan kuasa memberikan kesehatan Widodo Sumanti dengan kesehatan yang prima, supaya dia boleh bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan kita kami Ibu lagi. Kami mohon. Tuhan, kami percaya masih banyak doa-doa, permohonan kami yang ada di dalam hati yang belum sempat terucap. Kiranya Tuhan memberkati, mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini. Dan doa yang tak sempurna ini kami persatukan dengan doa yang diajarkan Bapa kami sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria yang penuh kasih, terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, berdoakanlah kami dosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pesan, jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Habis ini seperti biasa Bu Koordinator yang cantik kan akan berikan pengumuman. Tetapi sebelum itu saya tadi lupa mau memperkenalkan, dan ini sudah dibuktikan bahwa kami berusaha menampilkan wajah kasih Allah meskipun kecil sedikit. Ini yang cantik ini. Semua cantik loh ini. Ini Sis Lili, Sis Henny, Sis Iin, Sis Yeye yang mungil, Sis Cici dan Sis Tias. Saya panggil Sis semua ini biar nampaknya ya masih muda, padahal ya sudah. Tapi kan tetap kuat ya toh. Ya itu mereka ini bersama dengan Amel itu masih memberikan itu. Loh, dilirik dulu coba sebelah kanan. Loh, itu sedikit jangan dilihat dari nilainya ya, tapi kami ingin berbagi kasih nanti setelah pengumuman. Jadi mohon untuk tidak pulang dulu. Begitu Bu Koordinator yang terhormat. Nah, ya lupa satu loh nih, saya bisa kualat ini. Ini player yang paling ganteng. Dokter Andi. Nah ini, tadi aja si kecil saya ini kan bisa bilang kamu ya besar nanti saya harus ikut dokteran. Sudah ganteng, pinter. Dia direktur rumah sakit Dr. Pung Kanjasa. Sampai saya kadang itu, yo, aku kok seperti itu, padahal ini direktur. Itulah tadi wajah kasih Allah selalu ditampilkan dokteran. Baiklah, untuk yang paling cantik di PD Santo Mikael, Ibu Koordinator, Ibu Mercy yang dipersilakan. Selamat malam Kang Cacai. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua, berkah dalam. Terima kasih Kang Cacai yang pada malam hari ini sudah memberikan pencerahan untuk kita semua, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, jangan membandingkan hidup dengan orang lain, dan satu lagi tadi cara pandang. Terima kasih untuk Bapak Ibu teman-teman yang pada malam hari ini baru pertama kali datang. Selamat bergabung dengan PD Mikael. PD Mikael ada setiap bulan, setiap hari Rabu minggu ketiga jam 18.30. Seperti biasa saya akan memberikan beberapa pengumuman. Untuk PD bulan depan tanggal 15 Mei akan dibawakan oleh Romo Victor dengan tema karena bulan Mei Bunda Maria Ratu Pencinta Damai. Ditunggu teman-teman semua kehadirannya besok bulan depan. Kemudian tadi yang sudah dihimbau oleh Kang Cacai untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar Patra yang mendaftar batin, harap hari ini segera daftar ke panitia. Kemudian untuk PD Mikael setiap hari Rabu ada latihan ujian di Graha Farma. Yang berminat bisa menghubungi Cik Mia atau Erika. Kemudian untuk PD Mikael juga ada setiap malam ada doa bersama lewat Zoom jam 21.30. Kemudian ini ada teman-teman dari Sepko MK akan mengadakan Sepko MK yang ketiga. Mohon dukungan Bapak Ibu teman-teman semua yang anaknya masih remaja diikutkan. Juga ini ada
ada Ketua Satuan K3 Dimas yang akan memberikan sedikit apa ini? Terima kasih dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Dismas Surya Wijaya. Ya. Baik, saya mewakili teman-teman panitia SEP OMK 3. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jadi di sini saya berdiri memohon izin untuk bercerita sedikit apa itu SEP OMK. Bisa di next. Nah, berikut ada gambaran kegiatan pengajaran yang kami laksanakan. Ya, nah itu Bapak Ibu, jadi SEP OMK 3 itu sudah berjalan kurang lebih 16 pertemuan. Sudah berjalan 16 pertemuan dari total 50 pertemuan. Sudah termasuk dengan tambahan kegiatan yang kami tambahkan, yaitu ada seminar penyembuhan luka batin. Nah, kami itu melaksanakannya dari bulan Februari akhir, itu ada namanya kongko-kongko. Lalu di Maret awal tanggal 1 kita mulai wawan hati dan dilanjutkan dengan rekwal. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam pelaksanaan ini SEP OMK itu berjalan karena dari Roh Kudus sendiri yang mendorong kami untuk melaksanakan dan menjalankannya, para panitia juga. Dan selama berjalannya waktu, kami dalam menyelenggarakannya itu kami bersuadaya. Dari kami melaksanakan kegiatan 1000 mawar di bulan Oktober, dan kami juga ada beberapa donatur yang membantu kami dari awal pelaksanaan SEP OMK 3. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami sekarang ada di pertemuan ke-16. Hari ini juga ada pengajaran, tapi di Purwowardayan juga. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa kami membutuhkan tali kasih dari Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin berkenan berbagi kasih dengan kami, berbagi sukacita untuk teman-teman OMK, orang muda Katolik. Yang perlu diketahui Bapak Ibu, di SEP OMK 3 itu berjumlah 31 orang. Ada sekitar 4 itu dari Simo Boyolali, tetangganya Pak Moko. Lalu ada yang dari jauh juga, dari Karanganyar juga. Nah, kami membantu mereka yang ingin sekali untuk bersukacita bersama kami di SEP OMK 3 itu. Nah, Bapak Ibu, dari 31 peserta kami mendapatkan data bahwa yang menyanggupi membayar itu hanya 10 orang dari 31. Nah, jadi kami mengalami kekurangan dana untuk melanjutkan kegiatan kami ini. Maka dari itu kami meminta bantuan dan mungkin perhatian dari Bapak Ibu untuk berbagi sukacita bersama kami. Nah, ada beberapa cara mungkin yang bisa Bapak Ibu bantu untuk kami dalam berbagi sukacita. Yang pertama, beban kami itu ada di konsumsi Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu berkenan
ingin berdonasi dalam bentuk konsumsi bisa. Nah, kami juga sudah menyebarkan berupa chat WA, itu list untuk Bapak Ibu mungkin punya keluarga di bulan Mei atau di bulan April yang berulang tahun ingin mewujudkan mewujudkan dengan perwujudan kasih di SMK 3 boleh mengisi list, nanti saya kirimkan ke Bu Maisyang untuk listnya, Bapak Ibu bisa mengisi. Nah, kalau misalnya kebingungan mau seperti apa, bisa menghubungi saya selaku ketuanya di nomor WA saya itu yang bisa dihubungi. Untuk konsumsinya itu 60 packs itu 15.000. Boleh bentuk uang, nanti kami tunaikan dalam bentuk barang, atau Bapak Ibu kalau berkenan mau bentuk barang juga diperbolehkan. Kami sangat terima kasih kalau sudah diberi seperti itu. Nah, bisa di next ya. Nah, kalau Bapak Ibu juga ingin berbagi kasih dalam bentuk lain, kami juga menerima di nomor rekening SMK 3 itu ada di Bank BCA 0154541272 atas nama saya sebagai ketua dan bendahara Chelsea Ayu Rahmawati Rahma. Nah, berikutnya bisa di next ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kami SMK 3 sebentar lagi karena menginjak bulan Maria, kami melaksanakan kegiatan persembahan 1000 mawar kepada Bunda Maria. Nah, kegiatannya seperti apa? Kegiatannya itu akan dilaksanakan tanggal 24 Mei 2024 jam 7 malam di Gua Maria Mojosongo. Nah, perayaan Ekaristi 1000 mawar ini akan dipersembahkan oleh Romo Tino SJ di Gua Maria Mojosongo ya. Nah, Bapak Ibu bisa berpartisipasi juga dalam kegiatan ini dengan membeli bunga kami. Setangkai bunga itu 25.000. Nah, dalam membeli tangkai itu nanti Bapak Ibu bisa memberikan ujian doa yang akan kami doakan juga di perayaan Ekaristi 1000 mawar. Nah, hasilnya juga akan kami gunakan untuk kegiatan SMK 3 Solo ini. Nah, untuk kontak personnya ada di sana, nomor rekeningnya juga sama. Jadi Bapak Ibu bisa berpartisipasi dimanapun bentuknya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Nah, yang terakhir dari saya, di depan kami juga berjualan Bapak Ibu, ada buah, ada makanan kering, ada semprong juga. Jadi Bapak Ibu kalau ingin ada makanan, ada buah, bisa melalui dagangan kami yang ada di depan. Semoga apa yang Bapak Ibu beli juga bisa membantu kami, dan harapannya juga Tuhan akan membalas kebaikan Bapak Ibu yang lebih besar lagi. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya kembalikan ke Bu Maisyang. Berkah saya. Mas, bentar ya. Ini ada yang langsung mau berpartisipasi untuk bulan Mei. Ada yang mau ulang tahun, ini mau bentuk makanan atau uang sebaiknya untuk konsumsi bulan Mei. Langsung 60 pack gitu. Atau uang terserah. Lah enaknya gimana? Biasanya konsumsinya gimana? Kalau kami biasanya kebanyakan memberikan uang tunai, lalu kami berikan, kami sampaikan ke teman-teman bahwa ini dari personal siapa. Mungkin Bapak Ibu teman-teman yang mau menyusul, ini sudah ada yang mau berpartisipasi untuk konsumsi SEP OMK. Silahkan menghubungi Dimas langsung. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Maisyang.
Christian dan Dik Surya ternyata. Nah ditulisnya Surya enggak Dismas ini. Untuk selanjutnya sebelum nanti kita lagi penutup, saya hari ini jujur berterima kasih sekali, bersyukur karena saya melihat banyak wajah-wajah baru yang berkenan hadir di persekutuan doa tercinta ini, PD Santo Mikael. Nah, saya mohon kepada Pak Jimmy dan Pak Andi itu untuk membantu ya nanti membagi apa tuh itu souvenir-souvenirnya yang baru pertama kali datang ke PD Santo Mikael. Siapakah? Angkat tangan. Tenang toh, banyak toh. Tenang toh, ini sudah karunia Tuhan benar-benar. Ada berapa? Bagaimana kalau langsung maju saja? Mari, langsung maju. Untuk yang lainnya tenang saja, jangan pulang dulu sebelum foto. Masih banyak. Mari. Nah, saya dosanya cuma 1-2. Ya. Nah, saya mau tanya perwakilan, kira-kira kok bisa datang ke PD Santo Mikael? Shalom. Terima kasih untuk waktunya. Kenapa kok bisa sampai di persekutuan doa Santo Mikael? Yang pasti yang pertama mendapat undangan. Lalu sebenarnya nggak langsung aku pengen datang deh. Enggak. Kayak ada pergunjingan dulu. Karena latar belakang saya juga saya Kristiani. Baru takut nanti ada pemikiran-pemikiran yang lain. Setelah itu saya mengatakan datang mau coba dulu, siapa tahu nanti firman-Nya luar biasa membangun. Pertama kali datang dengan mendapatkan curahan rohani hari ini luar biasa sekali. Karena apa? Sesuai dengan kehidupan saya saat ini. Terima kasih untuk baca-bacanya. Karena sekali firman-Nya ya saat ini saya alami, Bapak. Jadi, wah, ternyata tidak sia-sia saya datang ke sini. Bahwa ini peneguhan iman saya bahwa Tuhan itu selalu setia dalam kehidupan saya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya percaya ini teman-teman yang datang ini juga mesti ada undangan. Undangannya dari siapa? Ya dari Tuhan. Betul enggak? Kita-kita ini hanya untuk wakil saja. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari tolong diberikan ini. Mari. Yo, ini hari ini kok saya jadi yang bertugas ya cowok-cowok saja. Ini jangan dilihat dari iyalah kosong separuh. Semuanya diberi karena ini apresiasi jangan dilihat dari nominalnya, isinya, tapi ini rasa terima kasih sekali dan kami sungguh berharap di bulan depan seperti yang tadi Bu Mesia sudah umumkan untuk berkenan hadir kembali. Begitu? Benar? Apakah hari ini dapat sesuatu? Benar? Puas ya? Ini tadi saya sudah bilang kok ini sudah sungguhnya. Terima kasih sekali. Ya. Terima kasih, silakan duduk kembali berkata. Nah, ini ternyata juga masih sisa banyak. Nanti biasa kami paling suka menari untuk Tuhan. Kita mau penutup. Oh tapi sebelum itu saya juga sudah mengajarkan untuk berbagi untuk putri kecil saya ini Candice, yaitu menampilkan wajah kasih Allah untuk yang anak-anak di bawah 10 tahun. Dia sudah membawa, katanya aku yang bawa Kanjeng Mami. Nanti mau berbagi. Nah, silakan adik-adik yang 10 tahun ke bawah bisa minta ke Candice ya. Dia bawa Pak sendiri. Nah, untuk teman-teman singer, ayo naik lagi.
Gusti kita, Allah kita ini cuma satu-satunya. Yang adik-adik nanti bisa minta ke Inggris ya di depan. Dia sudah siap dengan bingkisan. Adik-adik bisa minta ke Inggris di depan. Siap ya? Mana tempe sehat? Ayo, ambil minum. foto